Sejarah tersebut dari Mbah Kelut tidak terlepas dari ayah daripada beliau. Almarhum abah saya itu pernah cerita kepada saya bahwa Mbah Kelut itu berasal dari Madura. Beliau adalah putra dari Kiai Khalil Kursidi, atau dijuluki Pujuk Kursi, atau dijuluki Pujuk Rancang yang ada di Tanah Merah. Jadi di Gudak Londo Belayu nang bayi maniki. Lah beliau Pujuk Rancang itu memiliki anak, memiliki putra banyak sekali, wakilah istrinya juga banyak. Salah satunya putranya beliau adalah Mbah Kelut, atau dijuluki Mbah Zainuddin dan Mbah Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman semuanya, saya sekarang berada di kediaman atau ponpes di Pondok Pesantren Hidayatul Hamdani yang ada di Magersari, Bayeman, Tongas, di Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya silaturahim ke sini. Tadi jalan-jalan di daerah kawasan Bayeman ini, mengenal atau mengetahui adanya tulisan makam Mbah siapa namanya tadi, kameramen? Mbah Kelut ya. Mbah Kelut, adanya tulisan di situ. Saya bertanya di kawasan warga sekitar, juga di juru kunci sana. Alhamdulillah diarahkan ke sini dengan namanya Gus Ami. Betul apa tidak, saya silaturahim ke sini, alhamdulillah ditemui dengan baik dengan jenengan. Alhamdulillah. Mohon maaf, jenengan dengan siapa Gus? Saya namanya Muhammad Hamid Baydawi. Oh, itu panggilannya Mas Ami. Oh, Mas gitu Ami namanya. Ya. Gus Ami ya? Ya. Oh, ini dengan Gus Ami, alhamdulillah disambut dengan baik, disuguhi kopi dengan kue-kue ini di siang hari habis sholat jamaah barusan Gus ya. Alhamdulillah. Ya. Gitu ya. Kepingin ngobrol jelas, saya ingin bertanya Gus. Tadi kan saya bertanya ke sekitar warga mengenai adanya makam Mbah Kelut ya, betul ya? Betul. Mohon maaf, katanya diarahkan ke sini. Mohon maaf, jenengan dengan Mbah Kelut ada silsilah apa dengan beliau, Gus? Kalau jelasnya saya sendiri kurang begitu paham. Tapi biasanya memang almarhum abah itu dibuat cucukan. Ya. Kalau masalah hall, terutama di hall Mbah Kelut atau di Barancang itu. Jadi Mas Dupa ya. Kang Dupo. Ya, Kang Dupo. Jadi yang pertama, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, wa qala aidan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Mbah Kelut, cerita dari beliau tidak terlepas dari Pujuk Rancang yang ada di Tanah Merah, yang katanya panjenengan sudah sowan ke sana beberapa tahun yang lalu. Jadi sejarah tersebut dari Mbah Kelut tidak terlepas dari ayah daripada beliau. Almarhum abah saya itu pernah cerita kepada saya bahwa Mbah Kelut itu berasal dari Madura. Beliau adalah putra dari Kiai Khalil Kursidi, atau dijuluki Pujuk Kursi, atau dijuluki Pujuk Rancang yang ada di Tanah Merah. Jadi di Gudak Londo Belayu nang bayi maniki. Lah abahnya Kiai Khalil Kursidi atau Pujuk Rancang, ayah daripada Mbah Kelut ini, wa min karomatihi, daripada karomahnya banyak,
salah satunya dijuluki Mbah Pujuk Rancang atau Mbah Khalil Kursidi. Itu rumahnya tidak ada gentengnya. Umai ku gak ono gentenge, gak keudanan, gak kepanasan. Diceritakan lagi, le ono uwong layangane nyinting, teleng, maka Mbah Rancang ini menek nang benange. Menek nang benange munggah nang layangane dibenekno nek dukur. Telenge Rancang iku mau. Yang nomor 3, waktu pembangunan jembatan Bayeman itu ada silinder yang jatuh. Itu proyek dari Surabaya bingung mencari katrol untuk mengambil mobil kuning besar itu. Lalu Pujuk Rancang itu lewat, ditenteng ambil tangannya. Itu salah satu karomah daripada Pujuk Rancang. Pujuk Rancang ya. Pujuk Rancang yang ada di Tanah Merah. Lah beliau Pujuk Rancang itu memiliki anak, memiliki putra banyak sekali, wakilah istrinya juga banyak. Salah satunya putranya beliau adalah Mbah Kelut atau dijuluki Mbah Zainuddin dan Mbah Zainab. Gitu. Berarti ini Mbah Kelut ini masih mempunyai keturunan dari Mbah Rancang ini ya? Masih keturunan Mbah Rancang. Berapa tidak ada yang tahu? Tidak paham. Kalau ya? keturunan, karena ya itu tadi, anaknya banyak dan istrinya juga banyak. Jadi Mbah Rancang itu sambungnya nanti ke Kiai Beduk, sambungnya ke Pujuk Kesampih, ya. nyambungnya ke Ki Abdul Manan Batu Ampar, dari Nyai Nurisa. Ada lagi yang dari abahnya itu nyambungnya ke Syekh Jumadil Kubro, Sunan Derajat dan lain-lain itu. Jadi begitu. Itu ya. Ini tahun berapa dari Mbah Kelut di sini mulai termasuk wafatnya beliau ini tahun berapa ini? Lah itu yang masih banyak diperbincangkan. Dari Mbah Kelut ini kemarin ada hall di Pujuk Rancang itu masih diperselisihkan kapan wafatnya. Banyak juga kan? Iya. Dari Mbah Rancang itu masih nyambung ke Pondok Pesantren Genggung, nyambung ke Ki Ali Karor Madura itu. Ya termasuk ke Mbah Kelut ini. Jadi kalau masalah tahun banyak yang berbicara bahwa daripada daripada masa Mbah Kelut ini semasa dari Mbah Rancang ini. Untuk karomah dari Mbah Kelut sendiri mungkin jenengan tahu dulu-dulunya gimana itu keistimewaan atau kesaktian beliau yang tersohor di kawasan Bayeman ini. Yaitu karamat yang diberikan oleh Allah kepada Mbah Kelut, kepada Mbah Zainuddin, Mbah Zainab ini. Dulu di Bayeman ini abah saya yang cerita. Dulu di makam pesariannya Mbah Kelut itu adalah rimbunan alas atau rimbunan hutan, pohon-pohon besar. Jadi sama almarhum Mbah Kelut itu dibersihkan. Lah ceritane berseni iku ndak gawe sinso, dibadai mbek tangane dhewe. Diberseni. Dijuluki Mbah Kelut oleh seneng bersihan. Kelot. Mbah Kelut iku dijuluki Kelut karena senang bersihan, bener an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu julukannya Mbah Kelut. Kelut ya. Dari keturunan Mbah Kelut di sini mungkin ada makam atau putra-putrinya, cucu cicitnya beliau di sini. Sebagaimana ayah saya dulu pernah bercerita, Mbah Kelut ini ada 2 makam di sana. Satunya Mbah Zainuddin, satunya Mbah Zainab. Jadi Mbah Kelut menurut versi abah saya ini tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan dari Mbah Kelut sendiri. Kalau sepupu-sepupu mungkin banyak. Gitu ya. Kalau sepupu-sepupu untuk istrinya banyak. Sendiri ada? Ada, yaitu Mbah Zainab itu. Oh, Mbah Zainab itu ya. Mbah Zainab. Gitu ya. Jadi versinya 2, Mas. Mbah Zainab itu ada yang mengatakan saudarinya, ada yang mengatakan istrinya. Oh gitu ya. Tapi yang jelas dari versi almarhum abah saya itu, Mbah Kelut itu tidak memiliki keturunan, Jadi tidak mempunyai keturunan, cucu cicitnya beliau tidak ada berarti betul, ya. Betul. Cuman ya mungkin saudara keponakan mungkin masih ada di kawasan sini ya. Banyak. Makanya di sini banyak sepupu-sepupu atau saudara-saudaranya dari yang
Pujuk Rancang atau Pujuk Sodeng itu banyak. Pondok Pesantren Tanjung Sari, Iya. dari keluarganya Haji Baihaqi, keluarganya Haji Faisal dan semuanya Bani Talang, Bani Rancang itu banyak. Dulu sebelum dibangun itu kan sudah dibangun ini. Gus, Baru ya? ya baru. Tahun berapa dibangun itu? Kalau dibangun masih barusan, Mas. Oh, barusan ya? Dua tahun yang lalu. 2 tahun. Makanya kan dulu Ya. almarhum abah saya itu mengadakan haul Mbah Kelut itu setiap malam tanggal 1 bulan Maulid. Dulu masih ada saya itu masih di musolanya almarhum Ustadz Timan. Jadi bersama masyarakat pembacaan Yasin Ya. sama tahlil saja. Lah baru 3 tahun ini, 4 tahun ini pemuda-pemuda di Bayuman ini kompak Oh semuanya. gitu ya, saling saling Kompak, guyup ya. alhamdulillah guyup, Ya. kompak. Akhirnya dibangunlah ini tadi pesariannya, Pesariannya ya. Ini untuk lebih bagus menghidupkan ziarah lagi. Ziarah, ya, betul. dan bertabarruk mengambil barokah daripada Mbah Kelut ini. Jadi pas kedatangan sampean ini pas tadi malam, Ya. pas acara rutinannya di Mbah Mbah Kelut. Kelut. Terus tadi malam juga lagi rapat untuk persiapan haul akbar pengajian di Mbah Kelut Mbah Kelut ini. ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf. Dulu sebelum dibangun mungkin mendengar atau melihat dulu tempatnya orang tirakat di sana, Gus. Betul. Banyak Betul. orang tirakat di sana. banyak. Juga apakah di situ pernah para orang yang ziarah atau tirakat itu pernah mendapatkan pusaka atau gimana, Gus? Kalau masalah terakat, ayah saya itu dulu juga pernah bahkan sering mentugas santri untuk ngaji di sana. Ya. Salah satunya di Pujuk Rancang dan juga santri-santri itu kadang ditugas ke sana. Tapi biasanya abah saya itu menugaskannya dengan membaca Al-Quran. Kalau bisa satu dudukan satu hataman. Satu dudukan dan 2 hataman. Kadang 3 hari, 2 hari, pulang hanya makan aja. Baru balik lagi. Jadi kekeramatan di sana memang dari dulu abah saya itu nyuruh untuk berziarah ke sana. Orang-orang yang punya hajat. Kalau dulu maka mungkin ada yang sebagian untuk hal-hal seperti itu. Nah, itu ya. Hal-hal seperti itu. Bahkan disalahgunakan untuk mencari nomor apa begitu. Togel itu ya. Lain lagi itu ya. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya ini pemuda-pemudanya sekarang udah dihidupkan. Hidupkan lagi, Dan Gus ya. kegiatan-kegiatan istighosah, sholawatan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah-tengah juga itu ada makam. Makamnya siapa itu, Gus? Yang ada gubuknya itu. Di tengah-tengah pas makam itu. Di tengah-tengah makam. Oh iya. Itu kalau kata masyarakat masih keluarga dari yang memiliki tanah yang diwakufkan di situ. Ya termasuk buyut juga. Buyut juga. Buyut Itu juga. yang mempunyai buyut juga. tanah itu ya. Keluarga dari orang yang memiliki tanah itu dulu lalu diwakufkan. Dan ada lagi katanya masih di selatan itu masih belum ditemukan. Ada makamnya Bujuk. Ya di satu komplek pemakaman Pujuk Kelut itu juga ada buyut di sana di selatan. Untuk namanya sudah tahu, Gus? Masih belum. Masih belum tahu. Masih belum. Cuma katanya orang-orang kuno itu dulu juga ada ramai, juga ramai. namanya Yang Bujuk. hampir dekat sungai, yang hampir dekat gitu. sungai. Yang hampir dekat sungai. Dulu tanahnya sempat terkikis, salah satu yang ndak anu itu katanya. Makamnya beliau itu. Pujuk anu itu, yang di selatan sungai itu. Gitu ya. Ini alhamdulillah pemirsa, teman-teman semuanya, sedikit Gus Ami ini menjelaskan termasuk silsilah dari karomah keistimewaan Mbah Kelut ini ya. Kelut, ya. Beliau seorang putra dari Mbah Rancang ya. Beliau tidak mempunyai keturunan sama sekali ya. Tapi ada yang bilang mempunyai istri atau seorang pendamping atau gimana itu ya. Iya. Itu Gus ya. Ini pemirsa teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sedikit penjelasan sejarah dari perjalanan Mbah Kelut. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, la ilaha illallah. Pesan terakhir, Ya, monggo. pesan terakhir, ayo kita bersama-sama mendekat kepada Allah melalui orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala itu memiliki kekasih yang bisa dijuluki wali. Kita ini orang-orang yang banyak dosa, kita ini orang-orang yang lemah banyak maksiat.
Maka dari itu ayo kita semua ini mengambil pelantara atau bertawassul kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Kita datang kepada presiden susah. Bagaimana caranya? Cari orang yang dekat dengan presiden, dengan ajudannya. Kita melamar kerja susah. Bagaimana? Cari orang yang dekat dari pabrik atau kantornya. Allah Ta'ala juga memiliki kekasih-kekasih. Mari kita berziarah dengan harapan, meskipun kita yang jelek seperti ini, banyak dosa ini, hajat kita dikabulkan dengan barokah orang-orang yang dekat kepada Allah. Amin, amin, amin. Dan informasi bagi teman-teman yang mau berziarah ke pesantren Mbah Kelut, dipersilahkan sampean bertawasul di sana. Kalau acara haul dari Mbah Kelut ini insya Allah akan rutin diadakan setiap malam tanggal 1 bulan Maulid, 1 tahun 1 kali. Kalau rutinannya 1 bulan setiap malam Ahad Pahing, monggo yang mau hadir, yang mau bertawasul, kita berdoa bersama-sama. Gitu Gus ya. Nggih. Ini pesan dari jenengan ya. Nggih. Alhamdulillah. Ini pemirsa, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.